untuk bisa menempati saf-saf yang terdepan dahulu. Marilah sama-sama kita raih pahala yang lebih sempurna dengan menempati saf-saf yang depan. Dan juga jamaah sekalian yang mungkin sampai saat ini masih mengaktifkan handphone untuk bisa dinonaktifkan atau bisa dipindahkan nada getar agar menambah kekhusyuan dan ketenangan sholat Jumat kita nantinya. Demikian beberapa informasi yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة
حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد كان صادق الوعد وكان نبيا ورسولا وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وتابعه الذي لم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من آمن واتقى ثم قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah, pemilik alam, pengatur alam, memberi petunjuk kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selawat beserta salam kita senantiasa tercurahkan kepadanya, kepada ahli baitnya, keturunannya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya ila yaumiddin, sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah, adapun tema kita pada Jumat terakhir di bulan Desember ini yaitu perbanyaklah bekal sebelum datang ajal. Suatu hal yang sangat menjadi kewajiban kita adalah kita berusaha untuk mengevaluasi diri kita di setiap penghujung waktu. Kalau di setiap harinya menjelang masuk waktu sore atau menjelang masuk maghrib, atau nanti ketika malam harinya menjelang tidur, kita berupaya untuk mengevaluasi diri kita selama sehari penuh. Dalam setahun kita berupaya juga mengevaluasi diri kita di setiap penghujung akhir tahun. Apakah bekal yang saya bawa untuk hari esok, untuk menemui ajal yang disebut dengan masa aktif kita? Karena ajal itu adalah masa aktif kita. Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26, likulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajalnya. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Mereka tidak berhak untuk mengundurkan ajal dan tidak berhak juga untuk memajukannya, karena ajal itu masa aktif. Sama ada istilah dalam kehidupan kita, jika HP sudah rusak, sudah tiba ajalnya, masa aktifnya nggak bisa dipakai lagi karena tidak berfungsi lagi. Maka sebelum ajal itu datang, masa aktif kita habis, maka kita evaluasi, kita hasib, kita muhasabah di penghujung tahun ini, di setiap harinya, setiap menjelang mau tidur, kita evaluasi bekal apa yang telah saya bawa, yang telah saya persiapkan untuk menemui nanti Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa ini perlu? Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sebuah pernyataan beliau yang ditulis oleh Imam Al-Juluni dalam kitab Kasaful Khafa, beliau mengatakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, an-nasu niyam wa idza matu intabahu.
Manusia itu banyak tidurnya, banyak lalainya, banyak gelap matanya, banyak terbuainya. Dan ketika sudah mati baru dia sadar. Sadar, maka dia akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Tuhanku, kalaulah boleh aku diberi kesempatan kembali, saya ingin bersedekah, saya ingin beramal soleh. Qala rabbi urji'uni, wahai Tuhanku kembalikan lagi, la'alli a'malu salihan bima taraktu. Berikan aku kesempatan lagi ya Allah, agar aku bisa beramal soleh, amal yang aku sia-siakan, yang pernah tidak aku perbuat. Begitulah kalau sakaratul maut sudah mampir ke kita, kalau sudah mati baru sadar. Wa iza matu nadimu, apabila mati baru sadar, baru menyesal. Wa iza nadimu lan tanfa'ahum nadamatuhum. Namun sebaliknya, penyesalan kita tidak berfaedah, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka oleh karena itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, innal maut syadidun wa ba'dal maut asyaddu. Sesungguhnya kematian itu sangatlah berat, dan tetapi setelah kematian itu lebih berat. Lebih berat menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Allah bocorkan pertanyaan itu, dan tinggal kita mempersiapkan jawabannya. Dan jawaban ini tidak bisa berbelit-belit. Berjawaban ini harus pasti, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka untuk menjawab itu adalah di dunia ini. Kita mempersiapkannya kata bulece. Kita mempersiapkannya dalam bentuk dokumen-dokumen yang kita hafal agar kita bisa ingat. Itu upaya-upaya kita mungkinnya. Marabbuka man nabiyyuka ma qiblatuka, dan macam-macam. Belum lagi pertanyaan tentang hartamu, umurmu, tubuhmu di hari kiamat nanti. Apakah kita mengira kita tidak akan ditanya? Ditanya, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka untuk itu semua, apa yang telah kita persiapkan? Rasulullah SAW memberikan satu 4 wasiat, pesan kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ausani khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, pesan kepadaku, jaddid safinatak, perbaharuilah kapalmu, karena laut yang kamu seberangi itulah jauh, dalam. Wa khuzil azzada kamilan fa inna safar tawil, persiapkan bekalmu dan begitu banyak, karena perjalanan jauh. Wa khaffid al-himal, dan ringankan bebanmu. Fa innal aqabah kaudun, karena sesungguhnya perjalanan yang akan kamu tempuh penuh dengan terjal, jurang, bukit. Wa khlis al-amal, dan ikhlaslah kamu beramal. Fa innan naqib basirun, ikhlas kamu beramal karena sesungguhnya Allah sangat melihat apa yang kamu lakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khuziz zad al-kamil, persiapkan bekal yang banyak. Wa tazawwadu fa inna khairi zadi taqwa, dan bekal yang paling terbaik itu adalah ketakwaan, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Wa libasut taqwa zalika khair, dan pakaian yang terbaik adalah pakaian ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Transendensi, saudara-saudara. Nilai-nilai ketauhidan yang kita terus tanamkan ke dalam diri kita, itu ketakwaan. Ketakwaan itu apa, saudara? Takut kita kepada pencipta langit dan bumi yang super aktif, yang maha mengontrol. Itu ketakwaan. Kebanyakan kita takut kepada makhluknya, kita takut kepada nerakanya, tapi kita tidak takut kepada pemilik nerakanya. Maka disinilah jemaah yang dimuliakan Allah, yang kita harus kuatkan transendensi kita, nilai-nilai spiritualitas kita, kepercayaan kita kepada yang gaib. Dan itu ciri orang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib. Itu ciri pertama orang bertakwa, itu adalah percaya kepada yang gaib. Dari yang fisik, terus berusaha untuk mempercayai yang tidak sampai ke batas fisik itu, yaitu di luar fisik kita. Kemampuan gaib itu yang harus kita tingkatkan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang ahli tasawuf
itu tidak memikirkan surga dan neraka itu. Dia memikirkan bagaimana Allah itu dekat dengannya. Dia takut kalau Allah itu tak sayang kepadanya. Itu yang ditakutinya. Namun kebanyakan kita adalah lebih ingin beribadah karena dapat surganya, dan nanti kalau tidak beribadah takut kepada nerakanya. Bagaimana kalau seandainya surga tidak ada? Bagaimana kalau neraka tidak ada? Apakah kita masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah, karena ketakwaan itu yang tertanam pada diri kita, maka ternyata hidup kita enjoy. Kenapa enjoy? Karena ada Allah yang terus akan menjaga kita. Ini transendensi. Itu bekal kita yang pertama. Yang kedua adalah distansi. Apa itu distansi? Menjaga jarak dengan dunia ini. Bukan berarti mencintai dunia berlebihan. Bukan berarti kita harus tinggalkan dunia juga, tidak. Tapi berupaya menjaga jarak. Kata Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-33 dan surah Fatir yang ke-5, la taghurannakumul hayatud dunya. Jangan dunia ini sampai menipu Anda. Jangan dunia ini sampai menipu kita. Itu kita jaga jarak. Dan bukan berarti kita tidak halal bagi kita untuk mencintai, tidak. Silakan kita memiliki benda-benda yang kita cintai. Tapi jangan sampai benda-benda yang kita cintai itu menggagalkan kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, sayati ala nisy zaman syarafuhum mata'uhum. Akan datang masa di mana manusia itu barang-barang berharganya itu menjadi kemuliaannya. Barang-barang berharga. Kalau beli HP, HP-nya lebih dari target kemampuannya. Kalau beli ini lebih dari kemampuannya. Silakan dia beli barang-barang itu, tapi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan standar yang dimilikinya, sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan keinginannya. Karena fitnah yang paling terbesar setelah fitnah subhat itu adalah fitnah syahwat. Syahwat yang berlebihan. Dan orang yang mampu mengekang syahwatnya ini artinya yang mampu menjaga jarak dengan dunia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi siapa yang takut kepada Rabbnya, kelak berhadapan dengan Rabbnya, dia berupaya untuk mengengkang hawa nafsunya. Dalam artian berlebihan tentunya. Kemudian jemaah yang muliakan Allah, bekal kita apa? Kapitalisasi. Semua yang kita keluarkan, semua yang kita telah dedikasikan, kita berupaya itu adalah kebaikan-kebaikan yang menjadi modal kita untuk kebahagiaan akhirat kelak. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia itu mencintai dan ingin dicintai, maka hendaklah ketika kita mencintai sesuatu yang mengantarkan kita kepada akhirat kita. Kita memiliki harta, jadikan harta itu yang mengantarkan kita ke akhirat. Kita memiliki istri, anak, jadikan anak istri itu mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang imam rahimullah ta'ala yang bernama Hatim bin Alwan al-Asham, ketika beliau mengatakan, itu bisa kita temui dalam kitab Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, likulli muhibbin mahbub. Setiap orang mencintai pasti ada yang dicintainya. Tapi permasalahannya yang kita cintai itu bisa nggak mengantarkan kita, menemani kita di kubur dan mendapatkan kemuliaan kelak di akhirat. Permasalahannya di situ. Karena harta selesai, roh kita sudah diambil, harta tinggal. Keluarga kita mengantarkan hanya sampai di kubur. Dan bersama kita di kubur dan akhirat kelak adalah amal kita. Maka amal inilah yang mengantarkan kita. Maka jadikan semua yang kita cintai itu adalah kebaikan yang menjadi teman kita. Itulah yang dimuliakan Allah, jemaah yang dimuliakan Allah, disebut dengan kapitalisasi. Bukan kapitalisasi itu kita punya modal dengan dunia, urusan dunia saya tidak. Tapi kita jadikan semua, impak kita, sedekah kita, itu adalah kebaikan-kebaikan yang mengantarkan kita sebagai modal untuk kebahagiaan kita di akhirat. Itu namanya kapitalisasi. Jadi bukan kapitalisasi itu bukan negatif ya. Tapi kalau sisi positifnya begitu. Kita punya apa saja yang kita punyai, itu tujuan kita sebagai modal kita untuk akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Maka kesempatan di hidup di dunia ini adalah kesempatan di mana kita yang paling terindah itu adalah masa kita beribadah. Sujud kita. Nah, sujud kita inilah
kita perbanyak di mana-mana saja. Jadikan sudut-sudut masjid, tempat-tempat di mana saja kita berada itu sebagai saksi. Dan ketika nanti ini akan menjadi saksi dan akan berkata, si fulan pernah sujud di sini, si fulan pernah sujud di sana, si fulan pernah sujud, pernah menghinakan dirinya ya Allah di hadapan di tempat ini. Itu akan menjadi saksi jemaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana juga akan menjadi saksi jika kita gunakan bumi-bumi Allah ini tempat maksiat, maka akan bumi juga akan berkata, si fulan dia maksiat di sini, si fulan dia maksiat di sana, si fulan maksiat di situ. Akan menjadi saksi. Maka perbanyaklah saksi-saksi kita. Saksi itu akan menunjukkan kepada kita bahwa si fulan bin fulan ini adalah hamba-Mu ya Allah. Dan layak dia menjadi hamba-Mu ya Allah. Dan layak dia mendapatkan predikat fadkhulu fi ibadi wa dakhulu jannati. Masuklah kamu kepada hambaku dan otomatis kamu akan masuk menjadi penghuni surgaku. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi yang kita pikirkan saat sekarang ini adalah bekal kita. Bagaimana bekal kita nanti dikubur dan yang lebih dahsyat lagi nanti di mahsyar. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman itu memikirkan hari esoknya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini di bulan terakhir ini ya, bulan Desember di penghujung tahun ini, kita selisihi budaya-budaya orang yang menyelisihi kita. Jadi orang bereporia, kita berzikir. Orang-orang bangga-bangga, kita berzikir. Karena kita memikirkan hari esok. Bukan 2022-nya. Semua orang berpikir bagaimana resolusi 2002. Dan kita berpikir tentu juga untuk resolusi 2002 menjadi hamba yang paling terbaik daripada tahun yang sebelumnya. Inilah ciri-ciri orang-orang yang punya bekal sebelum ajal datang, sebelum masa aktif kita itu diputuskan Allah tidak aktif lagi. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan terus untuk bisa dekat kepadanya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi a'ta kulla syai'in khalqah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في أنحاء العالم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر